Salam jumpa dan salam sehat sahabat Verbum Domini yang saya kasihi. Harapannya kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati Tuhan. Kita terus mendoakan dunia kita yang sampai dengan saat ini belum pulih dari wabah virus corona. Dan kita juga mendoakan semua mereka yang saat ini terpapar virus corona, kiranya mereka boleh sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Sahabat Verbum Domini yang saya kasihi, sabda Allah yang menemani hidup kita hari ini sangat menarik. Penginjil Markus menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus mengasihi anak-anak yang hendak diusir oleh para murid. Ia mengatakan kepada para murid untuk membiarkan anak-anak itu datang dan ia memberkati mereka. Tetapi marilah kita terlebih dahulu membaca dan mendengarkan sabda Allah. Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang saya kasihi, dalam bacaan yang baru saja kita dengar, jelas tergambar bahwa ada begitu banyak anak yang dibawa kepada Yesus untuk dijamah oleh Yesus. Tetapi para murid memarahi mereka yang membawa anak-anak itu untuk datang kepada Yesus. Entah apa yang terlintas dalam benak para murid, tetapi itulah yang mereka lakukan, yakni mereka berusaha untuk menjauhkan anak-anak itu dari Yesus. Atas tindakan itu, maka Yesus menegur para murid. Ia mengatakan, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga." Selain itu, Yesus juga menegaskan hal ini. Sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, sebuah pertanyaan muncul bagi saya dan mungkin bagi kita semua ialah, kenapa harus anak-anak yang dipakai sebagai patokan oleh Yesus untuk menyambut kerajaan Allah? Apakah orang dewasa tidak memiliki kapasitas untuk hal ini? Budaya kita menganggap bahwa anak-anak itu kurang berpengalaman. Anak kemarin sore masih bau kencur, belum mengerti banyak, tidak memahami segala sesuatu, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita pelajari dari anak-anak. Sebagai misal, kejujuran, kesetiaan, kepolosan, dan ketergantungan mereka kepada orang tua. Rupa-rupanya Yesus mau menegaskan hal yang kedua ini berkaitan dengan bagaimana sikap kita untuk menyambut kerajaan Allah. Dan saya memilih dua di antaranya, yakni tentang kesederhanaan atau kepolosan, dan yang kedua ialah berkaitan dengan ketergantungan mereka kepada orang tua. Yang pertama, sederhana dan polos. Beberapa minggu lalu saya sempat mengunjungi sebuah sekolah, yaitu sekolah dasar, dan di sana ada beberapa anak sedang bermain bola. Dan tiba-tiba saja bola itu mengenai kepala dari salah satu murid, dan ia spontan menangis dan mengatakan bahwa kepalanya sakit. Andai kata hal ini terjadi kepada orang tua atau remaja, bisa saja mereka masih munafik, mengatakan, "Oh, tidak apa-apa." Tetapi karena ini anak kecil, ia dengan polos mengatakan bahwa kepalanya sakit.
Hendaknya kita sekalian memiliki sikap seperti ini dalam menyambut kerajaan Allah. Menerima dengan hati terbuka apa adanya dan tidak menjadi orang yang berpura-pura. Dan jika kita merasa diri tidak layak untuk datang kepadanya, maka mari datang dan memohonkan rahmat dari Allah agar kita dimampukan untuk menyambut kerajaan Allah. Yang kedua ialah ketergantungan mereka atau ketergantungan anak-anak kepada bapanya. Seorang anak tentu akan lebih percaya kepada bapanya daripada siapapun juga. Ada ketergantungan yang penuh dari anak kepada bapanya. Ia percaya bahwa segala sesuatu akan terpenuhi sebab bapanya bekerja untuk dirinya yang terbaik. Sikap ini jugalah yang harusnya ada dan tumbuh dalam diri kita sebagai orang yang beriman. Percaya sepenuhnya kepada Bapa bahwa apapun keadaan kita, baik suka maupun duka, Ia akan selalu mendengarkan setiap rintihan anak-anak yang mau datang dan berkeluh kepadanya. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, marilah dalam hidup kita hari ini dan ke depannya, kita membuka hati, membuka diri kita untuk diterangi oleh Allah dan sepenuhnya mempercayakan diri kita kepadanya. Karena Ia adalah Bapa yang baik, yang tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Dan Ia akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Menjadi seperti anak-anak bukan berarti menjadi orang yang lemah, tidak berdaya, tidak memiliki tanggung jawab. Tetapi menjadi seperti anak kecil berarti hidup dalam kejujuran, terbuka, dan percaya kepada penyelenggaraan Allah. Semoga rahmat Tuhan membantu kita sekalian. Amin.